Mengapa waktu 24 jam? Selamat datang di podcast Ardiverse, saya Ardi. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa sehari itu tepat 24 jam? Mengapa bukan 20 jam, 25 jam, atau angka lainnya? Hari ini, kita akan menjelajahi misteri di balik angka 24 yang mengatur seluruh kehidupan kita. Dari peradaban kuno hingga sains modern, mari kita ungkap rahasia di balik pembagian waktu yang paling fundamental ini. Coba bayangkan, setiap hari kalian bangun tidur, melihat jam, berangkat kerja, makan siang, dan tidur lagi. Semuanya berdasarkan siklus 24 jam ini. Tapi dari mana angka 24 ini berasal? Jawabannya ternyata tidak sesederhana yang kita kira. Ada campuran antara observasi astronomi, matematika kuno, dan bahkan sedikit kebetulan sejarah. Mari kita mulai perjalanan waktu kita. Pertama-tama, mari kita bicara tentang dasar fisiknya. Bumi kita berputar pada porosnya, dan inilah yang menciptakan siang dan malam. Tapi apakah rotasi bumi benar-benar tepat 24 jam? Ternyata tidak persis. Satu rotasi penuh bumi sebenarnya membutuhkan waktu 23 jam, 56 menit, dan 4 detik. Ini disebut hari sidereal, waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar sekali penuh relatif terhadap bintang-bintang yang jauh. Lalu mengapa kita menggunakan 24 jam? Ini karena kita mengukur hari berdasarkan posisi matahari, bukan bintang. Dalam satu hari, bumi tidak hanya berputar pada porosnya, tapi juga bergerak dalam orbitnya mengelilingi matahari. Pergerakan orbital ini membuat bumi perlu berputar sedikit lebih lama, sekitar 4 menit ekstra, agar matahari kembali ke posisi yang sama di langit. Jadi 24 jam adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan matahari untuk kembali ke posisi tertinggi di langit dari hari ke hari. Ini yang kita sebut hari matahari rata-rata. Sekarang, siapa yang pertama kali membagi hari menjadi 24 bagian? Jawabannya membawa kita kembali ribuan tahun ke peradaban Mesir kuno. Orang Mesir kuno adalah ahli astronomi yang luar biasa. Mereka mengamati langit dengan cermat dan mencatat pola-pola pergerakan benda langit. Sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, mereka sudah membagi hari menjadi 2 periode, 12 jam siang dan 12 jam malam. Tapi mengapa angka 12? Ini menarik. Ternyata orang Mesir menggunakan sistem duodesimal, sistem berbasis 12. Mereka menghitung menggunakan jari-jari tangan, tapi bukan dengan cara kita. Mereka menghitung ruas-ruas jari di satu tangan menggunakan ibu jari, dan ada 12 ruas jari di 4 jari selain ibu jari. Angka 12 juga sangat praktis secara matematika, bisa dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ini membuatnya fleksibel untuk berbagai perhitungan praktis. Orang Mesir menggunakan obelis, tiang batu tinggi sebagai jam matahari raksasa. Bayangan obelis bergerak sepanjang hari, dan mereka membagi pergerakan bayangan ini menjadi 12 bagian untuk siang hari. Untuk malam hari, mereka mengamati bintang-bintang dan juga membaginya menjadi 12 periode. Sistem 24 jam ini kemudian diadopsi oleh peradaban Yunani kuno. Astronom Yunani seperti Hipparchus mengembangkan lebih lanjut konsep ini dengan membagi setiap jam menjadi 60 menit dan setiap menit menjadi 60 detik. Angka 60 ini juga punya sejarah menarik, berasal dari peradaban Babel yang menggunakan sistem seksagesimal atau basis 60. Kenapa 60? Karena 60 bisa dibagi oleh banyak angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, dan 60. Ini membuat perhitungan pecahan menjadi jauh lebih mudah di zaman sebelum ada kalkulator. Sistem ini kemudian disebarkan oleh Kekaisaran Romawi ke seluruh Eropa dan Afrika Utara. Ketika Islam berkembang, para ilmuwan Muslim juga mengadopsi dan menyempurnakan sistem ini. Mereka membuat jam matahari yang lebih akurat dan bahkan jam air untuk mengukur waktu di malam hari.
Menariknya, tidak semua peradaban menggunakan sistem 24 jam. Beberapa budaya kuno membagi hari dengan cara berbeda. Misalnya, peradaban Tiongkok kuno membagi hari menjadi 12 sichen atau periode ganda jam, masing-masing setara dengan 2 jam modern. Sistem 24 jam yang kita kenal sekarang baru benar-benar distandarisasi pada abad ke-19 dan 20. Sebelumnya, setiap kota atau wilayah bisa punya sistem waktu sendiri. Revolusi industri dan perkembangan kereta api memaksa dunia untuk menyeragamkan waktu. Bayangkan kekacauan jika setiap stasiun kereta punya waktu sendiri. Pada tahun 1884, Konferensi Meridian Internasional di Washington DC menetapkan sistem zona waktu global yang masih kita gunakan hingga hari ini. Yang menarik, ada beberapa upaya untuk mengubah sistem 24 jam sepanjang sejarah. Selama Revolusi Prancis, mereka mencoba sistem waktu desimal, membagi hari menjadi 10 jam, setiap jam menjadi 100 menit, dan setiap menit menjadi 100 detik. Tapi sistem ini gagal karena terlalu radikal dan sulit diadopsi oleh masyarakat. Saat ini, meskipun kita sudah punya jam atom yang sangat presisi, kita tetap berpegang pada sistem 24 jam. Jam atom bisa mengukur waktu dengan akurasi hingga milidetik, tapi pembagian dasarnya tetap mengikuti warisan peradaban kuno, 24 jam, 60 menit, 60 detik. Sebelum kita tutup, ada beberapa fakta menarik tentang sistem 24 jam. Pertama, hari di bumi sebenarnya semakin panjang. Karena efek gravitasi bulan, rotasi bumi melambat sekitar 1,7 milidetik per abad. Jadi, dinosaurus mengalami hari yang lebih pendek dari kita, sekitar 22 jam. Kedua, planet lain punya hari yang sangat berbeda. Hari di Venus berlangsung 243 hari bumi, sementara hari di Jupiter hanya 9 jam 56 menit. Ketiga, sistem 24 jam mungkin sudah optimal untuk biologi manusia. Ritme sirkadian kita, jam biologis internal, secara alami mengikuti siklus sekitar 24 jam. Ini menunjukkan betapa sistem waktu kita selaras dengan cara kerja tubuh manusia. Dan terakhir, meskipun kita bilang sehari 24 jam, dalam setahun ada hari-hari yang sedikit lebih panjang atau pendek karena orbit bumi yang elips dan kemiringan porosnya. Jadi, mengapa sehari 24 jam? Jawabannya adalah kombinasi yang indah antara astronomi, matematika, sejarah, dan kebutuhan praktis manusia. Dari observasi orang Mesir kuno tentang bayangan obelis hingga jam atom modern yang mengukur getaran cesium, semuanya terhubung dalam sistem waktu yang mengatur kehidupan kita. Angka 24 mungkin terlihat arbiter, tapi sebenarnya adalah hasil dari ribuan tahun pengamatan, perhitungan, dan penyempurnaan oleh peradaban manusia. Setiap kali kalian melihat jam, ingatlah bahwa kalian sedang melihat warisan dari astronom Mesir kuno, matematikawan Babel, dan insinyur modern. Terima kasih sudah mendengarkan Tanya Kenapa hari ini. Jangan lupa subscribe dan berikan rating jika kalian menikmati episode ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan membahas pertanyaan menarik lainnya tentang dunia di sekitar kita.